Ketiga anak-anak cak ini dan sol, ini cak itu dulu ya. Bisa, tidak boleh ngomong tidak baca ya harus baca. Nanti masalahnya repot lagi. Tanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Udhiyah itu terjadi di bulan daripada bulan Dzulhijjah. Dan Dzulhijjah juga termasuk daripada bulan rangkaian daripada rangkaian haji. Nah, rangkaian haji itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi melaksanakan ibadah ini Dzulhijjah. Dzulqa'dah ini orang mau berangkat. Datangan. Yang ngumpul sana. Dzulhijjah baru melakukan ibadah. Muharram balik. Muharram balik. Itu yang dikatakan Asyhurul Hurum. Satu bulan dia lagi namanya bulan Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fajr wal Fajr wa layalin 'ashr. Tapi pagi itu daripada ganjil. Dengan ada itu selamat satu Dzulhijjah. Wa layalin 'ashr daripada satu Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Situ belum ada penjelasan ya. Penjelasan ini. Itu sampai 10. Ini daripada Dzulhijjah. Terus juga Idul Adha ini sebelumnya ada hari Arafah. Hari Arafah itu luar biasa. Orang-orang yang melaksanakan ibadah dari hari Arafah itu tidak boleh ada sifat ragu kalau dosa ini tidak diampuni. Pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang wukuf di Arafah. Kemudian wukuf di Arafah itu tidak boleh ada bangunan sekarang. Tidak boleh bangun mall atau tempat tinggal atau restoran, tidak boleh. Mungkin ada bangunan pun bukan punya hak milik, itu untuk kebersamaan mungkin orang lagi wukuf. Sekarang pun tidak ada itu bangunan. Jadi kita yang di sini ikuti zikirnya baik kalau bisa. Laksanakan zikir di waktu asar. Menyupai daripada orang yang lagi di Arafah. Pasti ada orang yang di hari pasti ada mungkin memberi Arafah juga yang Indonesia tidak berangkat. Mungkin negara lain mungkin ada ataupun yang Saudi. Tak boleh kosong itu orang yang haji ya. Tak baik. Sebelumnya juga ada namanya hari Tarwiyah. Tarwiyah itu 8 Dzulhijjah. Dinamakan Tarwiyah itu daripada kalimat rawa, minum. Minum. Sebelum mereka pergi wukuf ke Arafah, mereka itu memberi minum mereka untuk mereka itu. Kendaraan mereka itu dikatakan Tarwiyah. Mereka berangkat dengan kendaraannya mereka. Dulu ya kudo sapi. Minum dulu sama tak kita nak berangkat keluar kota, dicek dulu mobil, yang mana badannya, olinya dan lain-lain. Mereka dalam Tarwiyah itu memperhatikan daripada makan minum daripada hewan yang tersebut. Ada juga yang mengatakan daripada kalimat Tarwiyah itu daripada hasil kata ro'ayaro, melihat. Itu tadi ya. Melihat siapa? Nabi Ibrahim mimpi anaknya yang nama Ismail. Nyembelih anaknya Ismail ya untuk menciptakan kurban. Setiap malam mimpi. Akhirnya dilaksanakan ibadah dengan kurban berubah jadi kambing. Sebenarnya kurban ini awal mulanya bukan di zaman Nabi Ibrahim, tapi daripada zaman Nabi Adam pun sudah ada kurban. Di zaman Nabi Adam pun sudah ada kurban daripada anak Nabi Adam yang namanya Qabil dan Habil. Kan punya saudari perempuan namanya Ikrimah ya, yang lahir di surga. Yang lahir di surga. Kalau lahir di surga. Kalau Indonesia cak kita nela di dunia. Berebut kakak adik ini. Kalau lahir ini nak ambil dikari Ikrimah. Dulu belum dilarang ya. Nikah saudara ya. Memang biasanya. Kalau saya berebut akhirnya dapat perintah kalau memang hak nikah ini harus berkorban. Mau atau mak. Yang terbakar berarti berhasil. Kalau sifat dan mereka mana berhasil, akhirnya nikah dengan ini. Ini kurban itu sudah ada di zaman Nabi Adam alaihissalam. Ya, Idul Adha itu pelaksanaannya setelah saat Idul Adha baru boleh berkurban. Bukannya saat Idul Adha itu dipercepat ketimbang Idul Fitri. Kalau Idul Fitri setengah 8 ada hari 7.15. Tujuannya apa?
untuk lebih puas punya waktu dalam untuk menyembelih hewan kurban dan membagikannya. Kemudian dikatakan sholat yang paling afdal itu sholat Idul Adha, bukan Idul Fitri. Ya, tapi umumnya Idul Fitri kan kalau nak dari mana pun keluar lalu yang tak pernah kita jinguan ada kalau. Ada. Bahkan kalau salah imam pun tak boleh salah takbir imam ini. Kenapa? Hikmat kami itu kita angkat tangan. Padahal benar. Ada sikap zatif. Itu ada satu upo takbir. Kalau kemudian buat tes, takbir ulang tadi kami ini sholat itu takbir ulang. Jangan sholat tadi itu. Ya, akan ada yang semua sholat gomong, akikah tukang meja pun atau tukang wajib sholat gitu. Ya, awal pun sholat. Dulu ada cerita soal Indonesia juga. Yes, dua orang cerita. Dia ni kita kena antai hari ini. Kemana tu kalau hasil? Dia nak terbang antai nyari becak. Cak. Panggil. Pagi dulu, dia dulu. Aku nak sholat Idul Adha dulu kan. Nak sholat. Akikah umum dulu lah. Yang tak pernah ke masjid kalau itu ada Idul Fitri. Kali Idul Adha ada selami. Kalau di Haram itu paling kami Idul Adha mereka. Idul Adha dengan Idul Fitri. Jadi masyaallah ikhwan ulama rahimani wa rahimakumullah. Takbir yang paling afdal Idul Fitri. Kalau takbir afdalnya Idul Fitri ketimbang Idul Adha. Dalilnya apa? Dikafirullah ala ma hadakum itu ya. Wala alaikum nashkurun. Kalau Idul Fitri, Idul Adha salat, aswatu darab dika. Nah, masyaallah ulama rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita bahas udhiyah. Udhiyah itu atau yang kita sering kenal bahasanya kurban. Ya, ini sangat penting. Ya, berkhusus para pengurus masjid ini harus memahami tak mana supaya boleh dalam kurban di masjid tak mana. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban adalah menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha atau diibaratkan 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah. Nah, dia mengatakan 13 Dzulhijjah ini tidak boleh pulang. Dan ulama jadi usahakan 10, 11, 12. Kalau yang nak 13 tidak apa sudah. Tapi kayaknya belum nak bagi ini belum selesai. Ini dianjurkan 10, 11, 12, 13. Kalau seandainya lebaran itu hari apa? Tanggal 20 Selasa. Kalau Rabu 21. Nah, itu antaranya kalau anda lebarannya hari Rabu 10, Kamis 11, Jumat 12, Sabtu 13. 13 waktu asal itu terakhir. Dan itu benar-benar hari. Itu kurban. Tujuannya orang berkurban ini taqarrub ila Allah. Ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan pertama, bukan untuk memamerkan daripada hal tertentu, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dalil daripada udhiyah? Mana dalil daripada kurban itu? Tertulis dalam ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ghafir, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Tuhanmu dan wanhar. Di sini sepakat ulama bahwasanya berkorbanlah. Berkorban. Al-Kautsar ini artinya pemberian yang banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan Al-Kautsar ini kurang lebih 25 ayat makna daripada Al-Kautsar. Di antara saya bisa menyebutkan di antaranya Nahrul minal Jannah, sungai daripada surga. Ada yang mengatakan Kautsar ini sungai daripada surga itu Haud, telaga Haud. Kalau siapa yang sudah minum telaga Haud ya sudah, dia tidak akan merasakan kehausan lagi, lam yadma' bihi abadan. Walaupun dia masuk surga pun, maka minum mereka hanya menambahkan kenikmatan saja, bukan untuk menyenangkan, bukan untuk menghilangkan haus. Walaupun pengertian air itu yang diciptakan oleh Allah untuk menghilangkan rasa haus dahaga, tapi untuk haus tidak. Ya, jadi ada yang dilarang daripada minum telaga haus,
yaitu orang yang munafik, orang kafir, orang benci daripada sahabat Nabi, orang yang zalim, itu semua tidak melakukan daripada telaga Al-Haud yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus juga ada yang mengatakan daripada hal tersebut dzurriyyah, keturunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya dia ini bahwasanya ketika wafat anak Muhammad Qasim kalau tidak salah itu sahabat Nabi siapa Allah Muhammad meninggal itu, akhirnya mereka ngomong kau dah aktif keturunan lagi wahai Nabi Muhammad. Padahal banyak daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan itu dinul Islam, agama. Ada yang juga mengatakan Al-Quran. Banyak dalam tafsiran daripada ayat Wat Al-Kautsari pengertian Sawi atau apa lagi tafsir Jalalain, Sawi Jalalain itu pengertian daripada Wan Harith Al-Kautsar itu 25 arti, 25 makna. Terus ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya washolli ya rabbika wanhar. Salatlah. Ini menunjukkan kalau kita berada ilmu lahu namanya fil amal. Perintah. Salatlah. Ya, wanhar, sembelihlah atau berkorbanlah. Nah, kitabnya ini untuk Nabi Muhammad. Sungguh di Al-Qur'an itu kalau tidak ada pembahasan wa ma Muhammad ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kerjakanlah perbuatan baik dan jauhlah perbuatan yang munkar. Terus juga aqimus shalah wa atuz zakat, kerjakanlah salat dan keluarkanlah zakat. Itu wajib untuk kita. Kitab dalam Al-Qur'an ini semuanya wajib untuk Nabi Muhammad kecuali 3 yang tidak wajib. Pertama dalam salat malam. Dalam untuk Nabi Muhammad wajib. Fatahajjat lahu nafilatan lah. Iya, tahajudlah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib untuk Nabi Muhammad, untuk kita enggak. Kami wajib ketika ada piala Eropa ni, kalau wajib kalau. Ya. Kalau enggak hati bangun malam juga untuk kencing minum teh. Ya. Jadi wajib itu pertama kitabnya. Kedua, salat witir. Untuk Nabi Muhammad wajib, umat Nabi Muhammad tidak. Ya, ketiga korban. Wanhar untuk umat Nabi Muhammad wajib, suatu dah untuk Nabi Muhammad wajib, berkorban untuk Nabi Muhammad wajib, untuk umat tidak wajib. Kalau memang lagi buntu ya sudah repot kalau untuk berkorban. Jadi yang bisa yang bisa untuk berkorban yang berkorban. Ini kitab 3 pengecualian dari perbedaan umat Nabi Muhammad tidak pernah masuk. Aku masuk ya pun masalah alun dulu sini. Ya, ada hal bagus sebenarnya sebenarnya. Terus kalau dalam dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam min basyar amnahan antara bain bahuma bi wasallam wa kabbara wa wa'idu ala subhihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyembelih hewan kurbannya atau hewan kurbannya atau menyembelih dombanya yang kibas. Nah, kaki kibas ini yang Nabi Ismail berubah Allah ini kambing kibas. Paling afdal kambing kibas kalau kita nak berubah. Kalau kambing ya. Bertanduk dengan tangannya sendiri, saya ucapkan bismillah, Allahu Akbar. Kenapa tidak bismillahirrahmanirrahim? Allahu Akbar. Kenapa bismillah Allahu Akbar? Karena Allah SWT Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tidak pantas ketika nak menyembelih tadi disebut bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Nah itu tidak wajib sebenarnya, sunnah. Jadi kalau ada orang ngomong, tidak macam bismillah, bangkit kurban tidak wajib bismillah. Penting niat kurbannya wajib dan mewakilkannya kalau memang dia tidak kalah memotongnya, diwakil, ucapnya sunnah. Ini kalau nggak paham, wah najis dah ini tak sah di kurban bangkit. Tak boleh makan, sah tetap sah. Terus ma'asyiral ikhwan rahimahullah, ini agak sedikit kalau masalah ini yang ada masalah-masalah ini kita agak sedikit. Hikmah berkurban yaitu mencukupi kebutuhan bagi miskin di hari raya Idul Adha, sebagaimana mencukupi bagi miskin dengan zakat fitrah di hari raya Idul Fitri. Ya, itulah kalau menyenangkan daripada bagi miskin itu berkorban. Ini bukan gator, luar biasa perhatian Rasulullah. Itu ada jangan kayu ya kan, bagi miskin pun harus makan.
Kalau bisa berkurban dengan sesuatu yang besar, ya kambing yang besar, sapi yang besar. Nah, hukum berkurban ada 3. Ya, hukum berkurban ada 3. Pertama sunnah kifayah, kedua sunnah muakkad, ketiga wajib. Sunnah kifayah ini seperti fardu kifayah, salat berjamaah. Kalau seandainya kampung ini ada salat berjamaah belum salat. Kalau ada yang melaksanakan, gugur yang lain. Gugur. Seperti sholat jenazah, seperti ngurus galau sekampung. Cuma ada yang ngurus sikok, maka yang lain gugur gak? Begini sikok. Daripada sunnah kifayah, kalau seandainya salah satu daripada keluarganya yang dia nafkahkan, sikok yang berkorban, maka yang lain gugur. Pahalanya bukan untuk sikok uang. Pahalanya untuk sikok uang. Ini kadang-kadang yang dalil uang. Sikok baik, sikok warga sikok. Tapi pahalanya sikok. Makanya yang lain tak kalah berkorban. Itu maksudnya gugur baik daripada sunnah kifayah. Tapi pahala untuk sikok seandainya anak rumah, anak yang ngobat anak, rumah tak dapat, cuma gugur aja daripada sunnah ini. Nah, yang dimaksudkan yang dinafkahi ini yaitu nafkah wajib. Baik itu ada pembantu yang menjawab kita yang mengurusi nafkahnya, maka ini sudah dia lepas juga. Karena apa? Yang ditanggung oleh kita atau mengguru kita bukan hanya istri dan anak. Pokoknya yang dinafkahi selama setiap hari daripada diri kita harta itu pembantu. Itu yang sunnah kifayah. Kalau sunnah akad, walaupun lagi boleh haji, tetap dikatakan sunnah akad. Pertama dia harus Islam. Kedua mukallaf, balik atau berakal. Ketiga mampu, yaitu mampu punya kelebihan harta untuk menafkahi keluarga yang dia dinafkahi sama dia. Di hari Idul Adha 11, 12, 13 dikatakan ayat tasyrik ada kelebihan, maka dianjurkan untuk berkorban. Dianjurkan untuk kurban. Ya, 11, 12, 13 sama 15 ada kelebihan harta, dianjurkan untuk berkorban. Karena Nabi SAW ngomong kayak gini. Wa man wajada sa'atan li an yusliha fala an yudhhiya fala yudhhi fala yahrum salana. Kata Nabi SAW, kalau kalian memiliki harta yang lebih, tidak dalam berkurban, kata Nabi, dosa datang ke mushola kami atau tempat ibadah kami, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang wajib, wajib ini dimaksud dengan 2 sebab. Hukum awal kan sunnah, bisa diubah jadi wajib. Apa? Kalau dia ngomong saya nazar menyembelih kurban, teman antara kita nak uang, saya nazar nak kurban, wajib dia harus kurban. Kalau sudah nazar kurban yang wajib, tidak boleh sama sekali dia ambil dagingnya. Ya, kalau dia sudah nazar, tidak boleh sama sekali ambil dagingnya. Kalau sunnah, boleh. Kata caranya mana bagi yang mengaku? Kedua, bisa dikatakan wajib dia menentukan atau mengisyaratkan kepada kurban. Seperti ngomong sebagai ini, ada barangnya. Ini adalah kurbanku. Ya, ini adalah kurbanku. Wajib dia ngomong ini. Maka tidak boleh sama sekali dia ambil dagingnya. Tidak ngomong, ku jadikan hewan ini kurbanku. Ini kok dikatakan hukum wajib, tidak boleh diambil sama sekali dagingnya. Nanti ada pendapat daripada Sayyid Umar Al-Basri, perkataan ini adalah kurbanku. Kalau seandainya cuma hanya mengisyaratkan ini kurban aku, bukan menunjukkan daripada ini adalah kurbanku, cuma tunjuk tahu baik isyarat, maka tidak dikatakan wajib. Pokoknya hati-hati dalam mengucap. Bagi saya nazar untuk dikurban, itu sama sekali tidak boleh ambil daging. Kalau seandainya dia ambil dagingnya, ganti dia bagus. Kalau tidak sah. Sisa jadi apa? Sedekah berarti dia. Ambil 3 kilo. Ganti 3 kilo. Selanjutnya masyaallah ikhwan wal aba rahimani wa rahimakumullah. Ana lihat di sini hewan kurban itu yaitu daripada kalimat an'am dalam ayat Quran di atas ayat 34. Ada beda waktu, yaitu unta, sapi dan kambing. Tidak kata riwayat daripada Nabi berkurban dengan selainnya.
kerbau masuk ular. Ya sudah satu. Jadi unta, sapi, kambing. Ini untuk orang yang mampu. Kalau dia tidak mampu, seperti bagi miskin, dianjurkan, disebutkan oleh Imam Ibnu Abbas, harus ada tumpah darah, terserah. Nak ayam, nak burung, nak bebek, intinya harus ada tumpah darah. Dianjurkan bagi miskin, intinya harus ada, kalau bisa ikuti supaya bisa dikatakan lewat bahasa kurban ini. Nah, hewan kurban yang paling utama adalah unta, lalu sapi dan kambing. Unta dan sapi dapat dijadikan kurban untuk 7 orang. Kalau kambing sih sikok. Ya, 7 orang berkurban dengan 7 kambing lebih bagus 7 kambing. Sikok orang ketimbang 7 orang sikok sapi. 7 kambing untuk 1 orang lebih utama daripada sikok orang, sikok orang, sikok sapi. Kadang-kadang yang begini, Ustaz, kan katanya orang kurban itu kan mengupakan tunggangan itu kelak di akhirat. Iya, tunggangannya di akhirat. Iya, katanya gitu. Ya benar. Kalau cek itu kalau aku minum sapi, tidak muat. Baru banyak. Untuk nek, aku dibuntut sesip tadi. Cuma aku kambing berarti kalau dia itu. Sikok-sikoknya ada nih. Ini itu bahasa dari nama. Ya tetaplah baik masuk itu bahasa lain juga akhiratnya. Kalau itu mengambil bahkan dengan daripada sikok uang kurban yang lain gogo. Ayah itu sebagian buat uang cah ini dia kalau kurban ada itu kurban. Kalau ada kurban nak kurban lah juga apa-apa aja yang kurban mak baik. Tidak mak. Gagal tadi lain pahalanya sikok tu lain kurban. Kalau yang lain tidak. Jadi bagusnya kalau ada kurban anak kurban ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kriteria hewan kurban. Kalau unta umur 5 tahun masuk ke 6. Kambing, sapi umur 2 tahun lebih. Kalau kambing kacangan umur 2 tahun lebih. Kalau kambing domba sampai sekarang pun ada lagi kalau kambing domba gibas sama gini mau kacang beda tidak tahu. Ya. Yang dulu tahu. Domba ya. Enggak jalan ini kambing kan kacangan. Nah, itu kan kurang lebih umur 6 bulan lebih. Kalau seandainya itu domba harus umur 1 tahun lebih atau tidak 6 bulan lebih dengan syarat giginya udah poen. Giginya sudah cak lama tahu Ustaz kami ketika hewan ternak kami lahir kami tidak ngecek tanggal ini lahir jam ini jam itu tanya sama yang ahlinya sama yang motong kio kami aku memang masuk untuk dikorban tanya kalau kita tidak tahu terus selanjutnya terbebas daripada aib yang bisa mengurangi kualitas daging. Perhatikan di dalam kurban ini tidak boleh ada aib. Ya unikal boleh ada aib. Ya aib apa? Aibnya daripada kemaluan itu apa istilahnya? Mohon maaf aku tidak apa namanya harus dijelaskan kalau namanya ini. Ya itu termasuk aib. Seperti apa? Sakit tidak boleh. Telinganya terputus, tidak boleh. Kalau masih ngentol, boleh. Kalau masih ngentol, boleh. Buntutnya putus, terus juga pincang, gilo. Oh, kalau kamu gilo tidak sapi. Sangat kurus, buto, lain-lain itu tidak diperbolehkan untuk berkurban. Itu hadis Nabi SAW menyebutkan arba'un la tujzi fil adhahil awra al-bayyin awra wal marduha bayyin marduha wa raja al-bayyin awruha wa ajfa'alati la tudri. 4 hal yang tidak diperkenankan dalam kurban: buta, sakit, ya, pincang, kurus sehingga tidak katik sum. Niat berkurban, perhatikan niat berkurban. Wajib kalau dia tadi berupa kurban sunnah kifayah atau sunnah muakkad wajib ketika menyembelih atau sebelum menyembelih. Boleh dia wakilkan niatnya tadi.
yang memayyiz, bukan orang muslim yang bertamyiz atau kepada orang kafir. Kedua, tidak wajib jika dia menentukan hewan kurban yang tidak nazar. Tak wajib lain juga kalau dia nazar. Ustaz, kalau wanita yang kurban boleh tak? Yang menyembelih? Boleh, tapi bagusnya diwakilkan buat perempuan. Perempuan biasanya punya fisiknya tak kuat, lemah. Iya, atau bisa takut pingsan atau dia berdiri, akhirnya kacau. Jadi walhasil diwakilkan. Itu yang tulis itu niat yang sendiri. Cuman nawaitu tadhiyah bihadillah ta'ala, saya niat berkurban karena Allah. Kalau dia wakil nawaitu tadhiyah bihadillah ta'ala anjulan. Dari siapa? Dari Abdullah atau dari Fulana atau dari Fulan. Sebutkan. Kalau bahasa Indonesia boleh tak niat? Boleh. Terus selanjutnya masyaallah ikhwan wal aba rahimahumullah rahimahullah itu sudah dibahas di awal muqaddimat yang mulai itu setelah sholat Idul Adha. Ya. Sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Pembagian daging sekarang. Pembagian daging kurban. Udhiyah wajib atau nazar, seluruhnya daging tersebut harus disedekahkan. Ya, kalau itu nazar, semuanya harus disedekahkan. Tidak boleh ngembek sama sekali. Hatta dia sekapat. Tidak boleh bontot-bontot, tidak boleh. Tidak boleh ngembek sama sekali. Kalau dia langgar, wajib dia ganti. Wajib dia ganti ukuran yang dia ngembek. Terus selanjutnya udhiyah sunnah. Ada beberapa cara pembagian daging kurban sunnah. Paling utama ngembek sedikit. Kalau ibarat kambing itu 30 kilo berat, ngembek 3 kilo baik. Sisanya buat bagi miskin kalau buat pada bagi miskin semua. Terus juga kalau yang kedua, kalau dibagi menjadi 3, sepertiga 30, sepertiga untuk dia, sepertiga untuk bagi miskin, sepertiga untuk kerabatnya. Yang ketiga, yaitu mensedekahkan sedikit baik kalau bagi miskin sesuai dengan dia. Itu dia bagi miskin 2 kilo, dia 27 kilo. Ini bawa kenyang. Mau pahala itu 2 kilo itu. Pahalanya 2 kilo itu lah, tidak tahu lah. Yang sengaja ini balik ini buat akhirnya nih. Ini masuk akhir. Daging yang sudah diberikan kepada fakir miskin jadi haknya dia, tamalluk. Terserah dia nak jual atau tidak. Terserah dia nak jual lagi sama kita, mau urusnya, beli dana. Tak apa-apa. Karena hak milik dia. Boleh hewan kurban, tidak boleh diberikan kepada apa yang dalam benda ini. Tukang potong sebagai upah, boleh. Tapi kalau untuk hadiah, upah lain, kalau hadiah tidak apa-apa. Jangan dia kelakal kan ya. Nah, kalau boleh berapa? 100 pak, upah kan 200, tambah 200. Jangan dilegalkan. Upah halus duit dewek. Boleh. Tidak hadiah apa. Nah, ini penting. Kita bahas masalah wakaf. Wakaf masjid. Ada 5 hukum. Ya. Wakaf masjid itu ada 5 hukum. Kalau seandainya memang punya masjidnya. Memang punya masjid itu jangan memang punya masjidnya. Beli tanah memang dari duit masjid. Duit masjid berapa tuh? 1.500, 1 M. Beli tanah untuk masjid. Beli tanah untuk masjid. Tapi punya masjidnya. Itu tidak boleh sama sekali memakai alat daripada masjid. Nak sapu, banyu, kalau mandi, jembok lah. Gayung tidak boleh pakai sama sekali di masjid. Umumnya kadang-kadang pakai. Umumnya pakai mungkin kalau seandainya kita ngambil ada kurban. 27 kambing, kalau satu harga 20, kemudian bagi 7.
operasionalnya. Iya, dia itu bahas. Itu dulu, itu yang pertama, tidak boleh sama sekali pakai tanah, tidak boleh. Yang kedua, kalau seandainya sebab diwakafkan oleh wong, umpama wong fulan wakafkan ini tanah untuk masjid, masjid, tidak boleh juga sama sekali menggunakan daripada tanah tersebut. Ada solusinya. Ada solusinya. Apa solusinya? Yang pertama yaitu dengan membayar. Dibanding masjid, kan bukan punya kita, masyarakat itu. Berapa? Alat ini, tidak belinya 50 nambah. Beli sapu, banyak main sini masjid. Ya, belinya lading, pisau. Ya, atau lading pun tak boleh di masjid. Gonting pun tak boleh. Atau benang ibarat tak baca juga. Kalau itu punya masjid. Ya. Yang wakaf, yang luwur tadi, kalau mau ngenjo, ini tergantung wongnya. Kalau mau ngenjo, ini untuk masjid, tidak boleh untuk dikorbankan tanah ini. Tidak boleh untuk tempat untuk berkorban. Tidak boleh bagi pengurus masjid mengizinkan uang tadi untuk berkorban di tanah tersebut. Kalau ada syarat daripada uang yang ngenjo. Ada syarat daripada uang yang kalau tidak ada syarat, ada bahasa yang ketiga. Kalau ada wakaf untuk maslahat muslimin, digunakan untuk halaman masjid, mungkin cara apa ya, cara manusia Islami ya, maka di sini boleh. Selain untuk kurban dan untuk masalah muslimin kurban, untuk masalah muslim berarti boleh ada yang tunjuk. Nah ini karena untuk masalah muslimin, bukan hanya untuk masjid deh, berarti boleh. Beda yang kedua untuk masjid deh, untuk masjid. Yang satu itu ambil naik, tapi yang satu itu dari masjid yang beli. Atau masjid agama beli dewe. Kalau yang kedua, wong yang ngenjo, yang ketiga, wong yang ngenjo juga. Tapi beda dengan niat nomor dua. Yang dua tadi fokus untuk masjid. Yang ketiga untuk masjid dan masyarakat muslimin yang lain. Beda kan? Kalau yang keempat tidak diketahui, tiba-tiba dipakai untuk masjid. Majhul. Tiba-tiba dipakai untuk masjid, tak tahu. Ini masjid bukan tak tahu. Berarti boleh. Boleh. Kalau yang kelima, ini ada apa namanya? Itu yang empat tadi yang maksud. Yang kelima ini yang keempat tadi asal usul tidak tahu karena masjid atau tidak tadi itu. Boleh dipakai. Yang keempat tidak tahu yang wakafnya untuk masjid atau untuk maslahat yang lain. Pokoknya ngenjok tidak tahu. Yang 4 sama 5 boleh. 1, 2, 3, 4, 5 boleh kalau untuk kurban. Kalau sini perhatikan bagi kamu urusnya. Kalau seandainya makin duit masjid yang beli, kalau ada operasionalnya, anggapnya 50 atau 100 kekayaan cuma dewek. Kalau daripada yang nomor 2 ada syarat tidak boleh untuk kurban, boleh sama sekali untuk pakai karena masjid tadi. Nah, paham ini bisa paham kan ya? Nah, terus makasih al-Quran wa rahimani wa rahimahullah. Selanjutnya yaitu kesunahan dalam udhiyah yang pertama yaitu mengucapi bismillah. Tadi kan saya sampaikan tidak wajib ya mengucapi bismillah, sunnah bismillah. Kedua mengucapkan takbir 3 kali, bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar. Terus shalawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus ada kiblat hewan tadi kalau bisa. Ya. Kalau bisa. Bahkan dikatakan juga uang yang nak korban juga harus menghadap kiblat. Tapi ada pendapat ulama tidak usah ada obat. Yang kelima membalikkan hewan kurban pada sisi kiri badannya dan mengikat semua kakinya kecuali kaki kanan dengan gilangnya sikoknya. Terus membaca doa Allahumma hadini minillah wa ilaika fataqabbal minni ya Allah ini ujung mulia dan kemudian aku kembalikan kepadamu
dan dimulai dari aku ini ya Allah. Maksudnya apa? Engkau ini memang dari Engkau ya Allah. Aku balik kepada Kau. Tolong terimalah engkau ini. Ya. Ketujuh, sunnah bagi orang yang berkurban tidak memotong rambut, kuku dan semua anggota badan yang lain. Ketika satu Dzulhijjah, kalau ada umat kurban yang memotong rambut, yang memotong kuku dan seluruhnya jangan. Karena itu merupakan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, merupakan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya dia motong, makruh untuk Imam Ahmad wajib. Kalau dia masih motong, dosa. Menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i makruh. Hanya makruh. Terus juga menyembelih lele kalau bisa. Kalau memang baru mulai latihan potong ayam dulu tidak rugi kalau seandainya salah motong. Kalau kambing kalau salah motong rugi yang lebih mahal. Jadi latihan lele kambing kambing ayam atau yang murah lah latihan lele. Terus juga kalau memang motong lele adil saja. Untuk perempuan sunnah diwakilkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW berkata, sama Siti Fatimah Zahra radhiyallahu anha, bumi kata Nabi Muhammad, bangunlah wahai Fatimah, ila al-hayyatiki, untuk menyaksikan kurbanmu wahai Fatimah, fashhadi biha, fa inna laki bi'awil qatra taqtum min damiha ayyafraka nasalat min dzunubik. Sesungguhnya wahai Fatimah, satu tetes yang jatuh daripada kurban itu merupakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dosa-dosamu yang terdahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurban ini setiap tahun sunnah, bukan seumur hidup sekali. Setiap tahun sunnah. Ya, bukan setahun sekali jadi. Ya, setiap tahun kurban sunnahnya. Kalau haji cukup sekali seumur hidup. Kalau kurban, hal lebih dianjurkan untuk berkurban. Terus selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tidak boleh kita menyembelih hewan kurban yang sedang hamil. Ya, yang sedang hamil tidak boleh. Kenapa? Bisa mengurangi dagingnya. Bisa mengurangi dagingnya. Bahkan ada yang mengatakan pahit begitu. Ya, kalau lagi kurban yang perempuan yang sedang itu paling murah harga. Bintino boleh kurban kambing. Kadang-kadang tidak boleh kambing bintino yang lanang. Boleh memang lanang. Tapi kalau tidak cukup, bintino lah apa? Bintino tidak masalah. Nah, bedanya kalau berapa? 400 sama 100 sama gini. Kalau kambing bintino sama lanang. Jadi bukan patokan harus lanang, perempuan boleh. Kedua, daging harus disedekahkan dalam keadaan mentah. Tidak boleh dalam keadaan sudah masak. Beda dengan akikah. Akikah, masih itu akikah itu. Sudah masak kalau jadi gendang, menang itu lah. Akikah, nah ini ada gendangnya kalau. Kalau yang kurban harus mentah. Ya, jengok yang tulang kalau menyuruh. Kalau mampu dia tulang, yang mampu jadi daging kalau. Ya, dibagi apa? Terus juga tidak boleh menyembelih daripada hari raya hari tasyrik 13 Dzulhijjah. Tadi kita sampaikan boleh tadi. Kenapa? Agar keluar daripada pendapat. Keluar daripada pendapat ulama ada yang mengatakan tak boleh 13. Kalau kita boleh. Keluar daripada pendapat usahakan jangan dengan 13. Kalau mau disuruh lebaran harga mahal. Kalau sudah 12 Dzulhijjah turun kalau harga aku dapat beli habis. Jadi aku paksa beli. Terserah kamu lakukan. Ya, terserah. Mungkin kan biasanya pada 12 13 sudah turun harga itu. Sama aja kesimpulan. Ketika masyaallah subhanallah rahimani wa rahimakumullah. Terus kurban yang diganti dengan uang itu tidak sah ya. Ya, kurban diganti dengan uang tidak sah. Boleh mewakilkan dalam pembelian hewan kurban sekaligus penyembelihan dan pembagian boleh. Duit lah, bukan kambing mana.
yang sudah boleh dikorban? 1,5 juta 600. Ya. Jom, sudah selesai. Ya, niat ke wakil ke harga kau sisa 1 kilo yang ngomong sisa 25 kilo. Mulai kamu dah moto ini bukan aku. Oh iya iwang lo, kata iwang tidak adil, padahal yang korban namanya 25 kilo. Buat lagi masuk buat ke seluruh lagi. Ketiga, tidak boleh menyimpan daging kurban untuk dikonsumsi selepas waktu kurban seperti dijadikan dendeng atau dikalengkan. Boleh menyimpan dapat itu sekilo. Gimana? Lagi akan tanggal 13, tidak tanggal 12 Zulhijjah yang tibar. Simpan boleh. Tidak haram, tidak harus dihabis tanggal 13 sebelum selesai tanggal 13 Zulhijjah sudah selesai dari rumah. Tidak boleh. Ya, maksudnya apa? Bukan apa boleh. Nak dimakan kapan pun boleh, nak setahun depan pun boleh. Terus menyerahkan hewan kurban kepada seorang ustaz atau tokoh masyarakat berupa hewan hidup bukan daging tidak menjadi milik ustaz atau tokoh tersebut, tapi hanya menjadikan sebagai wakil dalam penyembelihan kalau masih hidup. Tapi kalau seandainya sudah dibelah atau sudah dipotong dikasih ke ustaz, boleh. Boleh. Beda zakat fitrah. Zakat fitrah itu dilihat dulu ustaz itu pada malam lebaran sama besok harinya sama malam itu mampu tak dari kehidupan dia. Kalau mampu tak boleh ustaz zakat fitrah. Umumnya kadang-kadang mohon maaf anak pun kadang-kadang dapat sekali. Nah ini mau mesti repot. Tak tanya dulu keadaan. Karena ngomong mampu istilahnya tadi itu. Buntu ibarat tadi itu kan. Cuman bahasa saat itu mampu ibarat apa begini kan 100.000 dalam hari 2 hari itu. Yang mana boleh mana itu ada itu. Tentang anak kasih ke yang lain ya kalau kalau aja itu. Bagian apa yang kadang-kadang kan mereka bingung juga sih buat masjid itu. Masyarakat sudah dapat galau, bingung nak ngoper gimana. Yang bagi miskin bingung gimana kalau kadang-kadang bagi miskin pun keluar itu sudah kalau dia sudah dapat banyak dia langsung keluar juga. Iya sudah dibahasan kemenangan bagi miskin juga harus keluar juga kalau kehidupan hidup mampu di malam lebaran besok malamnya mampu agar beras banyak sekali lebih mampu otomatis dia tadi. Wah ini juga bingung ya sudah kita cari dia. Terus selanjutnya masih kuat ada rahimahullah. Nah ini sebenarnya banyak. Ini ada yang ada yang nanya dulu lah. Pokoknya ada setengah mau satu lagi. Tidak boleh berkorban untuk wong yang sudah wafat, untuk paguatna, uang tujuh, baru nemu lagi satu, untuk anak muda. Ayah, untuk uang yang sudah meninggal lah. Kalau kata wasiat tidak boleh. Kalau ada wasiat, memang ada pendapat, tapi itu sudah. Hidup kayak masih hidup baik. Gue yang masih hidup keluarga kamu siapa, terus spesifik sian. Habis ini ada tanya tak? Kamu lagi nak? Isya, berapa menit lagi Isya? 4 menit. 9. Hah? 9 menit. Betul. Dan kurban juga. Ya ini perlu di panitia nih untuk silap di antara masyarakat mereka panitia itu sebenarnya boleh juga daftar kan. Memang kurban tadi kan dibagi 3 kan, kalau bagi 3 keluarga, orang, masyarakat bagi miskin. Untuk dia juga seperti 3 untuk keluarga, seperti 3 lagi untuk bagi miskin. Kalau panitia boleh tidak ambil? Panitia boleh tidak ambil? Otomatis boleh. Kalau menjadi rumah dapat hadiah, tapi harus sama kurator karena ambil ganti pahalnya aku. Momentum karena ya benar atau boleh beda dengan zakat fitrah.
dagang pitro pengurus masjid mainkan Pak, tidak boleh. Kalau dia tidak dikategorikan daripada fakir miskin atau bukan dikategorikan ambil zakat. Kalau dikategorikan ambil zakat boleh, hatta dia kayo boleh dia mengambil. Kalau panitia tadi, ya supaya jangan kita ini kalau saya bentuknya pengurusnya ketuanya ini, bagian pengurus ini, yang limo ini lapor ke bagian apa kalau negara ini? Bidang keagamaan nih, apa pernikahan lah. Pokoknya sama. Pas belok juga bawa mata juga. Laporkan izin dengan ini jadi ke amil zakat. Kalau boleh kan? Hatta dia kayo. Hatta dia bro, beri. Ini lagi dari bukul hato. Boleh lihat tapi itu ada musim itu. Sebenarnya gitulah tadi. Ada lagi tak? Kalau korban dari duit yang haram, mana tu? Dapat ini kupon hati, anak ni dapat. Kenapa anak ni jadi? Kalau anak ni, kalau anak tak tahu tak jadi masalah. Kalau jelas hasil duit dia tadi memang daripada gawean macam itu, dosa itu pendek. Koyak tu Hah? koyak tu dah. Iya, kerja online juga. Anda juga pernah bahkan sebelah tetangga. Gawe dia ini. Hendak di mana bahkan orang ini tidak boleh digimau sama dia. Jangan digimau. Anda tahu kan? Kecuali dia ada gawe yang lain nih. Jauh gitu susah. Mungkin dia cuma ini. Ya. Ada lagi tak? Bagaimana? Masjid ini nak? Ya. Bismillah. Ya. Uang yang dicelengan dari masyarakat itu uangnya umat juga, bukan uangnya hak asal milik masjid. Misalnya ini. Jadi jangan untuk kemaslahatan masjid tidak apa-apa. Umpama taklim, ada maulid, yasminah, atau mancing sholat subuh berjamaah, sholat subuh lapor nasi uduk. Ya tadi satu yang dapat nasi bungkus, habis sama maulid masjid. Ya, jadilah ibaratnya semacam itu tidak apa. Karena untuk balik umat, nanti untuk menghidupi masjid tadi. Tapi kalau disimpan duit masjid itu untuk apa? Balik kadang-kadang sebagian masjid takut kalau ngandai majlis, mohon maaf, duit itu kurang nih. Dan duit yang dinyok oleh masyarakat itu, untuk umat itu. Ya itulah mistaklim, kalau ngantuk acara maulid ini, itu pengeluarannya balik ke situ juga. Kalau disimpan kan nak kemana tuh duit? Ya, kita ada pembahasan tentang itu. Kita kami ijtima asatid kayak gitu. Nah kadang-kadang ya kalau memang ada rusak undangan kita maksa dipakai. Kalau memang maksa ke masjid, tempat kedua bus masjid itu tidak apa. Tapi itulah di keadaan ini dulu. Kalau bisa ini tambah tidak sah masjid. Sholat ini tambah tidak itu yang kita tanya kan? Iya. Karena sekarang ini hobi yang belum salah Muhammad apa banyak masjid. Apa namanya? Banyak bangun. Memperbagus daripada bangunan masjid. Tapi jamaahnya sedikit. Ini kalau tidak salah hadis Nabi itu ada. Memang kalau di daerah-daerah kan Pasuruan itu daerah muslim, ke masjid naik ke mewah-mewah, besar, isi ada hati. Ya, tanduk kiamat aja itu. Tanduk kiamat masjid mewah-mewah, bukan biasa. Ada lagi? Ya, misalnya ini kan di negara kita kan banyak kan unta, sapi, gitu. Misalnya di negara lain kan, apa nggak ada negara atau sapi, kambing,
Kalau jangan yang mana ni? Negara lain memang korban ini. Mana dia? Harus mati apa? Mereka kena korban. Untuk satu kami mengatakan ada mazhab yang lain kan yang membolehkan dengan yang lain. Nah, kadang-kadang ini dulu sempat kejadian tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, Turki yang kurban. Itu sebagian masih dapat 10 tahun 15 tahun yang lalu. Karena Turki kata ini miskin, jadi babel itu sini kalau kurban. Akhirnya kurban itu di Indonesia. Bukan Indonesia itu banyak sih. Karena waktu pada saat itu Turki tidak kata bagi miskin, jadi selain parginya sebagian Indonesia, sebagian dapat, ada yang enggak, ya tidak seluruh lah, karena sebagian. Azan. Ada lagi tak? Di situ juga tidak boleh memberikan daging kepada orang muslim, hatta itu tetangga sendiri. Tidak boleh. Kalau turun 10 boleh memberikan daging, seluruh daging sikok kambing itu kurban untuk sikok bagi miskin boleh. Boleh. Senangnya sikok kambing untuk sikok ombok boleh. Beda dengan zakat. Nah itu nomor 12 tadi sudah membahas kayaknya. Kalau katanya masalah umur daripada hewan dan binatang, kamu sama ahlinya. 14 penyembelihan hewan kurban tidak boleh dilaksanakan di halaman milik masjid. Nah, itu sudah dibahas. Maaf tidak ada yang keliru. Assalamualaikum.